kosakata apa yang digunakan Al-Quran untuk menjelaskan kepemimpinan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh seseorang supaya dia layak untuk menjadi pemimpin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah ayyuhal muttaqun, faqad fazal muttaqun. Faqala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihun, ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita haturkan alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita dawamkan wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan mari kita perbaharui iman kita dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tidak bosan-bosannya khatib kembali mewasiatkan kepada kita semua, ittaqullah, ittaqullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu 'anil awamir wajtinabu nawahi. Berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan semua yang dilarang Allah, dan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya bisa mengerjakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan politik. Tentu Al-Quran sebagai pedoman hidup tidak akan alpa untuk mengomentari masalah yang sedang kita hadapi ini. Karena dari dulu Al-Quran sudah menyebutkan dirinya sebagai hudan linnas, petunjuk bagi kehidupan manusia. Di ayat yang lain dia sebut yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran adalah petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Sebab itu saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana komentar Al-Quran tentang hal yang kita hadapi saat ini, yaitu tentang kepemimpinan. Dari dulu pakar-pakar Islam menulis tentang politik. Barangkali menurut penelitian para ahli, buku yang paling tua disebut namanya dengan Al-Ahkam As-Sultaniyah, ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi. Setelah itu muncul buku namanya As-Siyasah As-Syar'iyah, ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Di abad kontemporer muncul juga buku politik. Salah satu yang paling populer namanya Min Fiqhid Daulah, yang ditulis oleh ulama karismatik populer dunia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sebab itu saudara-saudara, kita tidak kekurangan konsep bagaimana melihat kepemimpinan. Di buku-buku yang banyak itu, paling tidak ada dua hal yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, kosakata apa yang digunakan Al-Quran untuk menjelaskan kepemimpinan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh seseorang supaya dia layak untuk menjadi pemimpin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, paling tidak ada 3 kosakata yang digunakan Al-Quran untuk menjelaskan sosok ataupun peran dari seorang pemimpin.
Yang pertama dia sebut dengan istilah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Renung-renungkan kembali, wahai umat Nabi Muhammad. Dulu, waktu pertama kamu diciptakan, Allah merencanakan supaya kamu itu menjadi khalifah. Khalifah terambil dari akar kata yang pada mulanya bermakna belakang. Kemudian maknanya berkembang menjadi pengganti. Kemudian berkembang lagi maknanya menjadi pemimpin. Artinya saudara-saudara, kita ini adalah pengganti dari pendahulu yang sudah memimpin dunia. Para pakar berbeda pendapat siapa itu yang sebelum kita. Kita ini adalah dalam tanda petik pengganti Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus dunia. Dan kita ini adalah pemimpin yang diciptakan oleh Allah untuk istakmaro, memakmurkan dunia. Oleh sebab itu, umat Islam harus berperang. Jangan pernah menduga bahwa ajaran agama kita ini hanya mengajarkan bagaimana mengurus diri sendiri. Nabi Muhammad yang kita teladani itu, beliau berdarah-darah, hidup di lapangan untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat. Dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, yang merupakan salah satu manusia yang pasti dijamin masuk surga, tapi dia tetap ikut mengurus percaturan politik. Dari sana lahir yang kita sebut dengan piagam Madinah, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengelola Yasrib yang belakangan diubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Negeri yang punya peradaban dan juga disinari oleh sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saudara, mari kita berperan, mari kita berperan karena kita adalah khalifah. Kosakata yang kedua yang digunakan Al-Qur'an adalah kata imam. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, yang merupakan bapak dari dua bangsa besar, bangsa Israel dan bangsa Ismail. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Engkau itu kujadikan imam. Imam terambil dari patron kata yang maknanya adalah bisa di depan dan bisa juga di belakang. Artinya, seorang pemimpin itu dia tampil ke depan ketika ada masalah dan dia berada di belakang ketika ada prestasi. Karena dia adalah imam. Dia seorang pejuang, dia seorang pahlawan. Dia berani untuk menghadapi problematika kehidupan, bukan hanya dirinya, bukan hanya masalah dirinya dan keluarganya, tapi juga masyarakatnya. Dan Al-Quran menyebut istilah itu dengan imam. Artinya adalah pemimpin yang siap berada di depan dan juga siap berada di belakang. Istilah yang ketiga yang digunakan Al-Quran adalah ulil amri. Al-Quran mengatakan, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Patuhi Allah, patuhi Rasul, dan ulil amri. Ulil artinya mempunyai, amrun artinya urusan. Seorang pemimpin itu yang mempunyai urusan. Bukan hanya mengurus dirinya sendiri. Dia tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga dia menyelamatkan orang yang dipimpinnya. Karena dia adalah ulil amri. Paling tidak saudara-saudara, itulah 3 kosakata yang digunakan oleh para ahli untuk menjelaskan bahwa kepemimpinan ada dalam Islam. Kemudian yang kedua, yang perlu kita perhatikan. Apa itu syarat-syarat pemimpin yang diuraikan oleh pakar-pakar Islam dan juga pandangan mereka setelah melihat ayat-ayat Al-Quran. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, waktu menafsirkan Al-Quran surah Al-Baqarah,
Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ingat-ingat ketika dahulu Tuhanmu menguji Ibrahim bikalimat. Ibrahim itu sebelum disebut sebagai waffa, pemimpin yang memenuhi janji, dia itu ibtala bikalimat, diuji dengan berbagai macam ujian. Barulah dia menjadi pemimpin untuk dua bangsa besar di dunia. Kemudian pakar tafsir tersebut, Al-Imam At-Tabari, mengaitkan penafsiran ayat tersebut dengan 4 surah dalam Al-Quran. Setelah ditelusuri oleh para ahli, nampak bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin itu, dari penafsiran At-Tabari, disebutkan 40 dalam Al-Quran dan 10 dalam hadis. 10 disebut dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 112. 10 yang kedua disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-9. 10 yang ketiga disebut dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35. Dan 10 yang terakhir disebut dalam surah Al-Ma'arij ayat 22-34. Tentu saudara-saudara, tidak bisa kita uraikan semua. Mari kita lihat paling tidak 3 hal. Bagaimana itu syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, dari yang 50 macam itu. Al-Quran mengatakan dalam surah At-Taubah, ujian yang pertama untuk Ibrahim, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Inilah tugas utama seorang pemimpin, termasuk ketika memimpin diri kita sendiri. Jadilah kamu al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Pencegah manusia dari berbuat keburukan dan penyuruh manusia untuk berbuat kebajikan. Jangan kamu selamatkan dirimu sendiri. Karena Islam ini disebut kita sebagai umat yang terbaik. Bukan karena sholat 2 kita banyak. Disebut kita sebagai umat terbaik. Bukan karena sedekah kita banyak. Itu bagus. Tapi Al-Quran mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu umat yang terbaik, tapi syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu perintah, kalau perlu kamu paksa dengan kebijakan supaya manusia berbuat yang baik, dan kalau perlu kamu paksa dengan kebijakan supaya orang bisa berbuat yang baik. Sebab itu saudara-saudara, kita harus berperan. Kita harus berperan. Karena untuk menjadi umat yang baik, harus menjadi al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua. Al-Quran mengatakan, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dalam redaksi yang lain, ala salawatihim yuhafizun. Syarat pemimpin itu, dia harus menjaga sholatnya. Tidak boleh seorang pemimpin meninggalkan sholat. Mungkin orang-orang yang berpikiran, yang bersifat pragmatis, eksistensialis, dan berbagai aliran filsafat yang datang dari barat. Dia menyebut bahwa sholat itu syarat yang kampungan. Bisa jadi seperti itu jalan pikirannya. Bisa jadi mereka yang mempercayai liberty, kebebasan, dan juga kesetaraan, tidak percaya dengan syarat itu. Tapi tahukah saudara-saudara sekalian, hanya dengan sholat seorang pemimpin tidak berani korupsi. Hanya dengan menyambungkan dirinya kepada Tuhan yang menciptakan dirinya, yang dia yakini mempunyai siksa, dia akan amanah. Dia akan amanah untuk mengelola pajak kita. Dia tidak berani macam-macam, karena di dalam sholat dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paling tidak, dia akan berucap seperti yang diucapkan Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, bahwa jari yang kugunakan untuk menelunjuk ketika tahiyat tidak akan kugunakan untuk menandatangani kemaksiatan. Dan itu hanya ditemukan di dalam sholat. Sebab itu saudara-saudara, mulai dari diri kita, jadilah pemimpin rumah tangga yang sholat.
Cari pemimpin yang sholat. Pilih pemimpin yang menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah sholat. Kemudian syarat yang terakhir yang kita temukan dalam ayat-ayat yang banyak itu. Al-Quran mengatakan, dia sebut dengan istilah al-abidun. Al-abidun artinya hamba. Abdun terambil dari akar kata artinya alat. Bisa juga maknanya adalah pohon ataupun tumbuhan yang harum. Makna yang pertama itu mengesankan ketika kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, secara esensi maknanya itu, wahai Tuhan, kami siap menjadi alat bagimu. Karena kami adalah alatmu, kami siap kau pergunakan sesuka hatimu. Seorang pemimpin harus menjadi alat Tuhan. Dia tidak boleh menjadi alat dirinya. Tidak boleh menjadi alat nafsunya. Tidak boleh menjadi alat kepentingannya pribadi. Karena di dalam salat dia ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paling tidak, seorang muslim yang menegakkan salat pasti mengucapkan itu 17 kali minimal. Ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Dan itu harus dia dawamkan. Karena hanya dengan itu, dia percaya bahwa dirinya yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pasti kembali kepada Tuhan. Mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali pesan yang terakhir terkait yang kita hadapi saat ini. Al-Quran mengatakan, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Dan urusan-urusan kalian itu bermusyawarahlah kamu. Karena dengan bermusyawarah kamu akan mendapat solusi bersama. Biarpun bukan solusi, tapi ada yang bisa kamu lakukan. Banyak para pakar-pakar Islam mempersamakan istilah syura dalam Al-Quran dengan demokrasi. Artinya memusyawarahkan hal-hal yang baik. Yang tentu dalam Islam ada batasan-batasannya. Musyawarah artinya mengambil madu dari sarang lebah. Artinya untuk mendapatkan sesuatu yang manis, kita harus berjuang. Bisa jadi tangan kita disengat. Disitulah kita harus menahan sakit hati. Tapi setelah itu, kita akan mendapat madu yang sangat manis. Hal-hal yang perlu kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Jangan pernah menyebutkan bahwa pilihan pimpinan orang lain adalah jelek. Dan yang kita pilih adalah yang paling bagus. Karena semua yang kita lihat ini adalah umat Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Media sosial kita sangat buruk tampilannya hari ini. Di sana ada maki-maki, ada caci, ada bully, dan segala macam. Kita sebagai umat Islam yang mayoritas di negeri ini, mari hadirkan pemilu yang sejuk. Kita ini umat yang diajarkan la yaskhar qaumun min qaum. Tidak boleh saling mengejek. Kita ini umat yang diajarkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan ejek Tuhan orang. Tuhan orang saja tidak boleh diejek. Apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah umat muslim yang beradab, yang mengerti siasah asy-syar'iyyah, yang mengerti politik. Sebut saja istri kita cantik, jangan pernah sebut istri orang jelek. Sebut saja pasangan kita yang terindah, tapi jangan pernah sebut pasangan orang lain adalah hal yang buruk. Dengan begitu, baru demokrasi kita akan berjalan. Mudah-mudahan Al-Quran selalu hadir dalam kehidupan kita untuk membimbing setiap derah langkah kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.